Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna sejati kemerdekaan Republik Indonesia. Simak sampai selesai supaya menambah pengetahuan kita. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini Napak Lacak Official dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berkomentarlah di kolom komentar dengan bijak. Bagikan video ini jika bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin, ya robbal alamin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jarang ada yang tahu fakta yang terjadi menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hari kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setelah ratusan tahun berjuang lepas dari cengkeraman penjajah, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Tahun ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2022, Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ada beberapa fakta unik dan menarik di balik Hari Kemerdekaan Indonesia 77 tahun yang lalu. Berikut ini rangkumannya dari Instagram Direktorat Jenderal GTK Kemendikbudristek. 1. Teks asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Teks atau naskah asli proklamasi kemerdekaan hasil tulisan tangan Soekarno nyatanya pernah sempat dibuang di tempat sampah. Naskah bersejarah tersebut dibuang di tong sampah di rumah Laksamana Maeda yang digunakan sebagai tempat menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Beruntung naskah tersebut ditemukan dan diambil oleh B.M. Diah yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. B.M. Diah sempat menyimpan naskah tersebut selama 47 tahun, sebelum kemudian menyerahkannya ke Museum Arsip Nasional pada tahun 1992. 2. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno direkam ulang. Masyarakat bisa mendengar suara asli Presiden pertama Indonesia, Soekarno, saat membacakan teks proklamasi di ruang kemerdekaan Museum Nasional atau Monas. Tahukah Anda jika suara tersebut merupakan rekaman ulang pembacaan naskah proklamasi? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, teknologi belum terlalu canggih sehingga tidak bisa merekam video dengan suara. Baru pada tahun 1951, perekaman suara asli Soekarno saat membacakan teks proklamasi dilakukan di studio RRI. 3. Tentara Jepang hampir menyita dokumentasi proklamasi. Hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nyaris disita oleh tentara Jepang yang saat itu masih berada di Indonesia. Beruntung, dokumentasi tersebut berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, salah satu fotografer yang mengabadikan peristiwa bersejarah tersebut. Oleh Frans Mendur, hasil rekaman proklamasi ditanam di bawah pohon di kantor harian Asia Raja, agar tidak ditemukan oleh pihak Jepang. 4. Bendera merah putih dibuat dari kain dari pasukan Jepang. Kita pasti pernah mendengar bahwa bendera merah putih dibuat menggunakan kain sprei dan spanduk soto. Pada kenyataannya, kain yang digunakan oleh Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih berasal dari pasukan Jepang.
Hairul Basri merupakan pasukan Jepang, yang kala itu berada di kantor Jawa Hokokai, yang memberikan kain untuk dijahit sebagai bendera. 5. Teks proklamasi dibacakan saat bulan Ramadan. Fakta menarik hari kemerdekaan Indonesia selanjutnya adalah situasi saat teks proklamasi dibacakan. Saat naskah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ternyata bertepatan dengan hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah.